biasa kalau memang saya orangnya jarang mengeluh. Apa ini? Saya orangnya jarang mengeluh. Nah, setelah setelah saya sudah selesai cek golongan darah, itu belum selesai. Nah, masih ada lagi masalah-masalah ke depan, masalah-masalah lain seperti menulis surat permohonan. Surat permohonan itu tulisnya harus pakai huruf besar. Terus dia ada 8 lembar. 8 lembar ditulis dan harus pakai materai. Nah, jadi saya kadang mengeluh, kenapa juga harus begini? Kenapa juga harus susah? Tapi setelah saya pikir-pikir juga, ternyata kalau saya banyak mengeluh, akan banyak sekali dan kesalahan-kesalahan yang saya akan lakukan ke depannya itu. Sedangkan saya punya sepupunya saya yang di Palu itu, dia kan sementara ikut sementara buat skripsi, maksudnya dapat tahu dan orang kalau buat skripsi itu kan frustasi tuh, mau ketik ini ketik itu kok nggak ada yang tak salah. Nah itu, jadi setelah saya lihat dia, baru baru buat sesuatu yang saya tidak tahu saja, saya lihat saya punya sepupu itu sudah mengeluhnya minta ampun, tapi setelah saya lihat dia kasih tenang dulu, terus dia berdoa, saya lihat lancar-lancar saja. Jadi saya rasa kalau orang terlalu banyak mengeluh toh tidak akan ada yang bagus, dan perjalanannya kita ke depan itu banyak hambatan. Karena apa? Kita selalu banyak mengeluh. Terus kalau terlalu banyak mengeluh, yang pikirannya kita itu sudah kemana-mana, tidak fokus lagi ke tujuan pertamanya kita. Jadi puji Tuhan waktu saya buat surat permohonan itu, puji Tuhan selesai juga, meskipun jangka waktunya lama, karena dari siang saya tulis riwayat hidup singkat dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, terus lanjut ke PMI, donor darah, cek golongan darah, terus setelah dari PMI ke rumah tulis itu surat permohonan. Jadi ya ternyata yang orang-orang bilang itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ya kalau kita mendapatkan suatu kesusahan itu ketika dalam proses, nah itu sudah prosesnya. Prosesnya kita itu selalu pasti akan dapat hambatan apa-apa kan, banyak kesalahan, meskipun itu tidak besar, tidak kecil, itu. Jadi nikmatilah itu. Jangan terlalu banyak mengeluh. Mengeluhlah kalau bolehlah mengeluh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Itu. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Abdi atas kesaksiannya. Selanjutnya siapa? Saya Jo. Ya, Vena. Kalau mau bilang apakah saya sering mengeluh, waktu saya masih di Parigi, belum kemari, kayaknya mengeluh itu tidak sering sih. Tapi pas saya sekarang di sini, kayak pokoknya kayak tiap hari itu saya kayak mengeluh terus. Punya hari-hariku itu kayak kurang mengeluh terus setiap apa yang saya mau lakukan, kayak contohnya kalau kayak bangun pagi, kan kalau di sana kalau habis kuliah begitu mau makan ada makanan. Kok ini kayak habis kuliah mana ini tugas menumpuk mau ingin makan, kayak
mengeluh lagi, Tuhan saya mau makan apa, baru sampai tugas belum selesai, sedangkan saya selalu lapar. Jadi kalau mau bilang sering mengeluh, sering sih. Kok apa yang terjadi akibat saya mengeluh? Kalau akibat itu banyak sekali saya rasakan, sampai-sampai pernah kayak gara-gara saya mengeluh itu kan bikin saya bad mood, kayak hancur dan hidup kayak, gara-gara saya mengeluh kayak saya sudah ada di titik kayak terendah dalam hidupku begitu, kayak saya, kayak mengeluh itu bikin saya hancur begitu. Jadi saya tidak terlalu fokus kuliah, hari-hariku itu saya jalani kayak cuma lewat begitu saja, kayak tidak ada makna dari hari-hari yang saya lewati itu kayak tidak berguna dan cuma lewat berlalu hari demi hari berlalu. Itu pernah saya rasakan kurang lebih 1 minggu itu. Kong itu bagaimana hubungan? Ya hubunganku dengan Tuhan itu tidak bisa dibilang tidak juga rusak, cuman renggang begitu. Pokoknya kayak renggang sekali. Saya rasa kayak mungkin bukan juga mau dibilang jauh dari Tuhan. Saya tetap berdoa, baca Alkitab, cuman kayak dari berdoa itu saya tidak dapat apa-apa begitu. Cuman kayak berdoa kayak saya jadikan kayak cuman mau tidur, cuman berdoa, kalau mau mulai sesuatu berdoa, tapi saya tidak. Kalau biasa kan orang berdoa itu abis berdoa kayak rasanya kayak gimana ya? Kayak bersyukur atau adalah apa yang orang dapat dan kayak senang. Tapi ini gara-gara saya banyak mengeluh itu, jadi hari-hariku itu kayak hancur begitu. Semua saya lakukan tetap seperti lalu, cuman tidak ada makna dari hari-hariku itu. Jadi itu sih kalau yang saya sharing. Jadi tambah buruk dan hidup. Jadi jangan mengeluh itu sebaiknya jangan kayak Abdi bilang, jangan berlarut-larut, karena kayaknya mengeluh itu lebih banyak negatif yang kita dapat daripada positif. Jadi lebih baik kalau mengeluh itu sewajarnya dan tahu tempatkan yang mana yang perlu dimengeluhkan, atau pokoknya jangan berlarut supaya itu mengeluh itu bisa kita jadikan tolak ukur supaya orang lebih semangat dan kedepannya jangan orang hanya yang kayak Viol bilang stuck saja di mengeluh itu. Nah, karena kalau mengeluh itu saya rasa dapat merugikan orang pediri, no. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Vina. Selanjutnya, Maria. Suaraku dapat dengar? Jelas. Aman. Iya. Baik, kalau putus-putus bilang ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya, apakah saya sering mengeluh? Kalau mau bilang sering mengeluh, jujur sering. Apalagi kan kalau saya sekarang kuliah. Sering mengeluh sih di kuliah. Kalau mau jujur dari semester 1 sampai semester 3 itu selama semester 1 sampai semester 2 jujur saya kalau mau bilang mau kerja tugas sampai begadang sampai pagi itu tidak pernah dari semester 1 sampai semester 2. Begitu juga teman-temanku orang cerita-cerita di grup, memang semester 1 sampai semester 2 orang anggap masih kalau menurut orang masih mudah, belum terlalu berat kalau di kampusku. Tapi pas orang di semester 3 ini memang tugas itu selalu ada, selalu masuk, belum selesai satu, ada lagi satu. Apalagi kalau ini tugas, banyak kok mau ikut lagi dengan kuis, karena setiap mata kuliah itu kalau di Unclub dia setiap satu topik selesai itu selalu ada kuis. Jadi orang itu setiap minggu itu memang ada kuis, ada banyak tugas juga. Terus tugasnya itu banyak buat jurnal, baca jurnal, dan jujur saya juga tidak suka membaca dan lebih baik saya menonton daripada saya membaca. Jadi itu yang bikin saya malas, harus kerja tugas, terus belajar lagi untuk kuis. Cuman tetap biar marah-marah dalam hati orang bilang tetap juga dikerja, dan pas selesai juga dikerja iya so senang, so boleh mau tidur mau main-main HP.
Dan pernah juga waktu karena mengeluh, so tidak belajar, besok ada kuis karena saya pikir amak capek jo orang belajar, kalau besok mau kuis sudah jo. Jadi pas besok itu kuis, memang dapat nilai yang rendah dan agak kecewa juga, cuman saya sadar saya belajar karena mengeluh Jadi minta sama dosen, boleh mau remedial. Jadi dosen bilang boleh nanti cari waktu remedial. Jadi di situ saya cari waktu, saya belajar, terus hubungi dosenku. Remedial sudah nilainya bagus. Terus juga kalau mau bilang pernah gagal, kayak teman-teman ditolak di PTN, pernah juga. Cuman pernah saya baca di kata-kata yang bilang kalau dimanapun Tuhan tempatkan orang, pasti Tuhan tuntun. Makasih. Ya, pilih. Coba dengar. Sudah. Oke. Jadi sesuai pertanyaannya, ya sering mengeluh. Terus, apa yang terjadi akibat saya suka mengeluh? Apa yang terjadi pada diriku? Misalnya kayak saya rasa bad mood begitu, kayak Vena tadi bilang, kayak tidak mood sepanjang hari gitu lah. Biasa juga akibat dari mengeluh itu toh, kayak bagaimana caranya kita untuk melampiaskan rasa mengeluh itu. Jadi biasa kayak melampiaskan itu kayak misalnya saya suka marah-marah kah atau bagaimana, terus kayak melampiaskan ke semua orang, biasa hampir semuanya sama marah semua di rumah kalau saya jengkel sih. Terus bagaimana hubungan yang terjadi dengan Tuhan akibat mengeluh. Sama kayak Vina juga, saya rasa itu juga kayak renggang gitu. Terus yang saya rasa itu kayak Vina bilang tadi juga, saya lebih ke kayak berdoa. Tapi berdoa itu bukan untuk diriku sendiri begitu ya. Kayak merasa saya berdoa kayak sia-sia. Untuk apa saya melakukan itu setiap hari kayak, tapi tidak ada yang terjadi apa-apa juga dengan saya. Tidak ada yang lebih baik dari yang orang mengeluarkan itu. Bahkan bisa jadi itu yang kita mengeluh itu lebih parah begitu. Terus berdoa terus, berdoa, baca Alkitab terus, habis itu kayak tiada artinya begitu ya. Kayak kita lakukan, kita berdoa, kita makan, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita tidur, berdoa, bangun tidur, berdoa. Jadi saya rasa itu, saya sudah melakukan semuanya itu, tapi saya rasa itu cuma rutinitas saja. Kayak kita pergi sekolah, belajar, berbicara, baru pulang. Kayak begitu saya rasa itu melakukan itu, berdoa, baca Alkitab, saya rasa itu hanya rutinitasku, bukan panggilan hatiku dari diriku sendiri. Terus, apakah mendapatkan sesuatu yang tidak baik atau bagaimana? Lebih banyak tidak baiknya sih. Selain ya mental kita juga kayak acak-acak, hancur begitu, kayak stres dengan tugas kuliah, kayak tugas kuliah setiap hari datang, terus belum lagi biasa kalau bertanya di grup kelas tidak direspon sama kayak apalah kita ini dianggap, tapi kalau orang bertanya orang jawab yang bikin stres ini. Betul-betul sumpah itu teman-teman kuliah itu harus betul-betul harus dipilih, harus disaring. Terus kayak misalnya saya biasa di Palu juga, saya sering di Palu tapi kayak ya mengeluh juga, mengeluh dengan
Ya semuanya kayak Vina tadi juga kayak hari ini mau makan apa, terus apa yang saya mau lakukan sepanjang hari itu. Biasa bekerja tugas sih sampai pagi begitu jam 5 baru tidur itu nanti jam 1 siang baru bangun lagi kerja tugas kayak semua hidup untuk tugas. Tapi apapun itu biar banyak tugas tapi kita tahu yang kita mau kerjakan dan kita kerjakan walaupun itu kayak susah ya Tuhan ini susah tapi kita mengeluh kita kerjakan juga karena kita punya tujuan seharusnya karena kita punya tujuan kalau kita mau selesaikan ini sekolahnya kita atau sekolah kuliahnya kita supaya kita dapat gelar. Jadi walaupun kita kerjakan tugas terus mengeluh terus karena tugas tapi kita tahu kita punya tujuan untuk supaya mendapatkan gelar yang kita inginkan. Itu saja, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih semua teman-teman. Siapa lagi tunggu orang lihat. Ando, silakan. Kerja itu saya sinyal kamera gelap. Iya, coba aja. Kalau mau bilang saya pernah mengeluh, banyak kali. Pernah banyak kali mengeluh. Saya juga pernah antaran gara-gara pergi pantai lalu dengan kamu. Kong lantaran saya bilang juga sama tantaku tidak lengkap. Saya cuma bilang mau pergi pantai. Akhirnya sampai di sana kamu bakar-bakar, pulang nanti sudah jam 12. Tantaku kira mau pulang jam 8. Pas sampai di rumah panas-panas, basah-basah baju, pagar sudah dikunci. Ada yang oyo di luar buat tunggu-tunggu. Telepon-telepon tantaku tidak diangkat. Telepon Ai tidak ada juga diangkat. Telepon orang yang di rumah tidak ada yang direspon. Akhirnya orang di luar buat tunggu mangkali setengah jam di luar panas-panas buat tunggu-tunggu orang untuk mau dibuka pagar. Tapi akhirnya tidak juga dibuka-buka. Akhirnya lantaran kalau orang cuma diam-diam di situ panas. Jadi akhirnya orang pisah sama orang yang di samping rumah. Orang so tahu pasti orang tante ini so marah. Jadi orang pergi sebelah, orang bertunggu-tunggu, bertunggu-tunggu sampai dari jam 12 sampai jam 4 sore. Orang bertunggu-tunggu di situ dari siang itu orang belum makan-makan sampai sore. Orang untung di situ Oyo ada bawa roti, ada bawa uang, baru orang beli roti, beli air di situ. Orang makan di samping rumah. Orang makan, orang bercerita-cerita. Kong saya coba pikir pasti saya mau diusir dari rumah. Nah, akhirnya Oma buat telepon, bilang, Ando masuk jo, tuh pintu pagar, ayo buka. Sudah akhirnya saya masuk. Kong sudah baru terang masuk. Tantaku ada padahal orang di samping rumah itu ada tantaku di dalam taman situ, cuma bagus samping. Tantaku lias tuh orang atau tidak. Orang cuma berdiam-diam. Orang dengarnya tantaku ada atur-atur bunga biasa. Anak pertama. Orang cuma berdiam-diam, akhirnya orang masuk, orang dorong motor, tidak ada ditegur. Orang dorong motor sampai di tempat parkir di dekat auto sini. Tidak ditegur. Orang masuk di kamar. Akhirnya saya dengar bercerita-cerita di luar Oma dengan tantaku. Dibilang katanya kita dikasih keluar dari rumah. Sudah. Kong Oma aku bilang, Ando atur juga pakai baju-baju. Saya bilang, kenapa Oma? Dia bilang, tuh usir nggak? Bagaimana nggak tidak berdengar? Saya atur sampai baju-baju dengan perasaan takut.
Pokoknya semua so campur aduk di situ. Saya mengeluh kenapa juga saya pergi. Pokoknya so kacau pikiran karena so diusir. Akhirnya dengan keadaan terpaksa mau bagaimana, langsung atur baju-bajuku, langsung diisi dalam tas, diantar saya dengan Otto, dengan tuaku laki-laki, dengan Nai, diantar. Orang sampai Jolo Baru, udah sama saya kayak macam tidak sangka kalau saya diusir. Tujuh pipa. Saya kayak macam tidak sangka kalau saya anjir kenapa bisa begini, bisa sampai jadi begini, dan kalau tahu-tahu mau jadi begini saya tidak usah pergi pantai. Kemarin saya berpikir terus, saya rasa kayak mau bikin apa lagi saya ini, kasihan kalau sudah begini. Sudah saya coba diam-diam dulu, baru merenung diam-diam mau main HP, tidak ada data. Jadi saya cuma buka-buka, geser-geser HP, duduk-duduk diam-diam sambil pikir-pikir mau pulang ke Pulau Baru itu bagaimana, mau pulang ke Parigi bagaimana, pasti mau pulang paling sudah mau diterima. Jadi saya kurang berpikir-pikir bagaimana caranya mau pulang. Sampai memandi saya ke omaku bilang begini, Ando kasih tenang apa pikiran itu, jangan ngepikir hal-hal yang aneh-aneh. Aku kira saya mau bunuh diri karena gara-gara diusir dari rumah. Karena sampai pikiran, saya tidak tahu mau bagaimana lagi. So dibilang kayak semua mau bunuh diri juga tidak, mau bunuh diri takut. Pokoknya so kacau. So dibilang saya semua dikasih pulang ke Manado. Iya, pokoknya kena mental. Mau so dibilang nanti kalau so lulus SMA kurang berapa tahun, pas mau naik kelas 3 kasih pindah dulu ke Manado juga kata saya, karena saya tidak bisa diatur. Saya cuma bikin siksa tantaku kata di sini. Pokoknya kan kamu tahu tuh tantaku kata-kata itu rica-rica, pidis. Jadi saya cuma dengar dia bilang saya dibilangkan munafik, dibilangkan pembohong. Pokoknya yang jahat-jahat dibilangkan sama saya. Sampai dengan mau soja makan saya tidak rasa lapar karena kurang berpikir-pikir itu terus. Karena saya takut mau dikasih pulang ke Manado, itu yang saya takut akan. Karena saya tidak mau pergi Manado, mau jadi sama yang dulu lagi. Saya mau pasti saya akan terpengaruh dengan orang-orang di sana. Jadi saya tidak mau. Apa paksa saya bilang sama Oma, saya mau pulang, mau pergi ke Parigi. Saya tidak mau di sini. Saya tidak mau di Olo Baru. Saya mau pulang ke Parigi. Saya tidak mau juga mau pergi Manado. Karena orang-orang di sana saya sudah tahu. Saya bilang sama Oma. Oma bilang, iyo, yang penting nggak bisa berubah, nggak bisa dengar-dengar sama ngapain tante. Karena ngana itu susah mau pulang kalau tante sudah bilang begitu. Saya bilang, iyo, saya mau ini, saya mau berubah, saya usaha, saya mau berubah. Udah saya diam-diam dulu, baru dipanggil makan. Biasa saya tidak mau karena kurang berpikir-pikir itu terus. Saya cuma berdiam-diam. Kong akhirnya ada apa tuh di rumah itu. Pokoknya saya ini baru di situ saya terpikir Tuhan. Baru di situ saya
berdoa dengan, menurut saya paling sungguh-sungguh sekali saya berdoa pas di situ. Pas ada masalah itu noh. Saya berdoa sampai saya tidak bisa tidur. Cuma gara-gara pikir itu, saya bangun lagi berdoa. Bangun yang biasanya saya tidak bangun pagi, saya bangun pagi, bangun jam 5, saya langsung bangun keluar, duduk di muka rumah, duduk diam-diam. Saya kayak rasa mau menangis, cuman mau menangis bikin apa? Lebih baik saya cuma berdiam-diam pikir cara untuk bisa balik. Dan akhirnya aku bilang, ada juga di Olobar juga ada Dora Reva, ada Abdi yang bisa saya tanpa bercerita-cerita akan, dorong yang kasih semangat saya supaya bisa balik ulang ke Parigi. Mungkin kalau tidak ada dorong dua, saya tidak tahu mau jadi apa. Karena saya kalau mau berpikir-pikir tentang yang begitu, saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa yang begitu-begitu. Untung ada dorong dua. Kalau mungkin tidak ada dorong dua, mungkin saya sudah nado. Karena saya pikiran pendek sekali untuk mau berpikir-pikir yang terlalu jauh-jauh begitu. Jadi saya bicara-bicarain dorong. Untung ada dorong. Dan akhirnya saya bisa pulang ke Parigi. Cuman di situ saya sudah dikasih keluar lagi. Baru apa lagi yang ditanya di sini? Apa yang terjadi akibat saya suka mengeluh? Yang terjadi itu gara-gara apa ya? Itu gara-gara itu. Karena lantaran saya terlalu banyak melawan sama tantaku, mengeluh-mengeluh, saya anggap remeh. Saya so emosi, biasa tidak dikasih keluar. Jadi satu kali keluar saya so tidak tahu pulang, makanya diusir. Bagaimana hubungan terjadi dengan Tuhan akibat mengeluh? Bagaimana hubungan yang terjadi dengan Tuhan akibat mengeluh? Malah pas banyak-banyak mengeluh, malah banyak malah saya lebih dekat dengan Tuhan karena lebih banyak berdoa, karena semakin banyak saya mengeluh, semakin banyak masalah yang ada. Jadi semakin mengeluh saya semakin dekat dengan Tuhan karena lantaran banyak-banyak berdoa, banyak-banyak rajin baca Alkitab. Tambah Reva dengan Abdi yang bilang-bilang rajin-rajin berdoa. Dorong dua ini yang kasih ingatkan saya. Lalu apa yang mendapatkan sesuatu yang tidak baik atau bagaimana? Yang saya dapat gara-gara banyak mengeluh, ya itu tidak baik. Banyak ada masalah gara-gara mengeluh. Karena di setiap saya mengeluh, saya jadi emosi, jadi dendam, jadi jengkel sama tantaku. Jadi biasa apa yang dia bilang saya sudah dengar. Jadi tidak baik Jadi jangan banyak mengeluh. Dah, itu saja. Terima kasih. Nisa, mana? Nyanyi langsung tidur nih saya ini. Nisa, Ini saya tak tidur, saking lamanya tak tidur. mendengar dongeng. Karena badongeng Ando. Aduh, bagaimana kok lantas marah-marah?
Neskon, makan Neskon, subuh jam 12 ini. Neskon nih. Nisa, doa syafaat Nisa. Besok hari Senin, Nesa. Nisa. Telepon dia itu. Ada pikir. Kenapa tuh emot bisa keluar ya? Dia terharu. Kenapa tuh emot bisa keluar? Nanti Ada. dia hilang sendiri. Hilang sendiri. Oh, sama suara nih. Nisa tak cabu, tak keluar dia. Itu Nisa tercabut. tak keluar. Jaringannya lag. Tak keluar. Aduh. Bagaimana ceritanya Nisa tercabut? Kenapa ini emot bermain sendiri? Tak cabu dari Zoom. Rusak semua PP. Tak keluar dan tercabut. Jadi DP kesimpulan dong, ada ingat sama Tata. Kalau Tata Apa bilang ini? jangan pelan keluar, jika pelan masuk. Kenapa tuh? Diusir, makanya. Iyo. Udah, ada hikmahnya juga. Kita nggak dapat perbandingan. Iya betul itu. Hei, mana nih saya cuma nganggur tuh orang ini, cuma ketawa. Perasaan dia tadi suara Kyode. Bukan nih saya Di itu. kamar mandi tuh. Nisa tak keluar, balik jaringannya. Itu telepon. Kyode. Diskon. Nisa. Ada feeding Erland dia, Kyode. Para nih saya ini, mau dia Basiri. Oh memang aneh. Tunggu. Tak Lari keluar dari habis kenyataan nih, data. saya. Habis datanya katanya. Tunggu. Delon mana? Delon keluar nih. Kenapa Delon tidak ada? Takut dia mau ditanya itu. Iya, Ada dia dari tadi dia kenapa? keluar. Karena aku Takut ditemu dia. pentanya. Takut dia mau ditanya. Mareng di Palu. Bilang saja kalau siapa cerita terus mendengar pembicara saja. Betul itu ya, pilih bebas dengar saja supaya dapat hikmah. Betul itu. Dia juga baca cerita. Apalagi mendengar ceritanya Ando tuh luar biasa nih pengalaman. Woi, malele mati-mati. Bantu kasus. Tapi dia mungkin daripada mengeluh kamu ini. Dia banyak mengeluh betul kok dia. Positive thinking. Anak Indonesia. Guys, jadi suaraku. Dan Apa nggak ada? Guys, berdiri suara. Sorry, bisa dapat ini. Jadi, so keluar masuk ini. So habis tapi data. Oh kasihan. Jadi, Ya udah, saya gas. lagi. Iya, udah Indonesia lagi. Habis itu kesimpulan. Ya. Kasih Jadi, panjang. tunggu slide. Nggak usah panjang-panjang. Biar slide tidak paling. Saja. Langsung simpulkan Jones. Apakah saya sering Simpulkan saja. Simpulkan Junesa semua. Iya. Nah, jadi kalau Kalau nggak dengar reply. menurut pendapat saya, begini, kadang-kala kita mengeluh tidak tanpa kita sadari, gitu kayak kita mengeluh kita bilang, astaga capek sekali ini, kenapa tidak dia, misalnya kita kayak tadi kita mengeluh hal-hal kecil, bisa jengkel sama dia itu, kenapa dia bisa, padahal dia itu begini-begini, baru itu salah satu kita mengeluh sama diri kita sendiri, kayak anggap diri kita tidak bisa, padahal kita sering kita
bisa melakukannya, tapi karena memang cuma sampai situ kemampuan kita, jadi kita mengeluh kemampuan orang lain lebih dari kita. Kadang-kadang kita merasa begitu, merasa tidak puas dengan apa yang telah kita capai begitu. Nah, dari pengalaman-pengalamannya kalian tadi itu ada beberapa yang menjadi yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, yaitu yang pertama, poin pertama selalu bersyukur dan merasa cukup. Maksudnya bagaimana? Selalu bersyukur. Memang hal-hal itu adalah hal yang sulit dilakukan. Tidak mudah. Saya juga mengakui bahwa saya banyak mengeluh kadang dalam perkuliahan, dalam kehidupan. Terus saya begitu, disuruh mama saja kalau misalnya saya sedang asik-asik nonton TikTok atau main HP, disuruh, Nisa coba sini, coba ini. Saya mengeluh, mama tidak bisa, kurang senang gitu. Kadang-kadang itu keluhan, padahal memang kita taat, itu tanggung jawabnya kita sebagai anak juga membantu orang tua, salah satu kewajiban, dan kita bersyukur, dan segala sesuatu itu masih kita bisa dapat lakukan begitu. Berarti kita punya suatu hal kekuatan untuk kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Terus merasa diri cukup, tidak artinya bahwa kita apa yang kita punya, apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, itu kita pertanggungjawabkan, itu semua kita pegang, kita imani bahwa oh iya, ini sudah jadi bagianku, ini yang saya kerjakan, ini yang harus saya serahkan sama Tuhan, karena itu sudah di luar kendaliku, jadi biarkan Tuhan yang mengerjakan, dan merasa diri cukup. Artinya kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana kita itu hal-hal kecil itu memang menjadi pemicu. Makanya Tuhan bilang di firman-Nya bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan memberikan kita, semakin kita bersetia dalam perkara-perkara kecil, semakin kita bertanggung jawab pada apa yang Tuhan berikan, tidak mengeluh, tidak apa, maka Tuhan akan memberikan suatu pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang kadang kalau kita, mungkin bagi kita itu sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, tapi kita tidak tahu ke depannya apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Siapa tahu dari apa yang kita keluhkan itu bisa jadi suatu mujizat yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita pribadi. Jadi jangan cepat kita mengeluh bilang, Tuhan, oh Tuhan, dia mampu, kenapa dia begini, jangan. Tapi kita syukuri semua, cukupkan diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita harap, sesuai dengan apa yang memang betul-betul menjadi kebutuhan kita. Kadang memang apa yang kita harapkan berbeda dengan yang Tuhan berikan, tetapi itulah yang memang betul-betul Tuhan tahu, oh ini yang dibutuhkan anakku, ini yang perlu didahulukan daripada apa yang dia inginkan. Terus poin yang kedua, melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak kalau kita itu mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti kita merasa kesusahan itu mendatangkan sukacita. Artinya bagaimana? Kadang-kala kita melakukan pekerjaan justru karena supaya memuaskan hati orang lain, atau supaya memuaskan hatinya kita. Padahal kita tahu kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Berarti kita hidup untuk memuaskan hati Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, melakukan apapun itu pekerjaan yang kita lakukan, sekolah, belajar, pekerjaan rumah, atau pelayanan-pelayanan dimanapun, itu merupakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan orang lain, terlebih supaya kita disanjung-sanjung, tidak. Jadi kita capek sendiri, merasa pasti kalau kita melakukan pekerjaan yang ujung-ujungnya hanya supaya orang lain senang, orang lain, maksudnya kita merasa kita tidak mampu, tapi supaya orang lain senang kita lakukan. Jangan. Firman Tuhan tidak bilang
senangkan hati orang lain dahulu, baru senangkan hati Tuhan. Tidak, tapi Tuhan bilang, senangkan hati Tuhan dulu, baru menyenangkan hati sesama kita. Terus yang selanjutnya yaitu tidak membandingkan proses hidup kita dengan proses orang lain. Kadang-kadang tak jarang memang kita sering membandingkan kehidupan proses hidup kita dengan orang lain. Misalnya saya bandingkan proses hidupku dengan Bella. Dia bilang, ih Bella lolos di universitas negeri, sedangkan saya cuma di swasta, itu pun cuma di Tentena. Terus dia, ih baru dia dapat nilai tinggi, saya tidak. Semester awalnya dia so tinggi nilainya, saya tidak. Terus ih kenapa dia bisa kerjakan itu tugas, kenapa dia bisa menari, kenapa dia bisa menyanyi, menari segala macam, banyak sekali talentanya, sedangkan saya tidak. Begitu. Kadang-kala pasti kita mengeluh tentang apa yang sebenarnya Tuhan ada dalam diri kita, kekuatan, kelebihan, talenta yang Tuhan berikan. Cuman kadang-kala kita melihat orang lain lebih dari kita, jadi kita tidak merasa dia tidak puas, tidak cukup, jadi tidak bersyukur. Jadi ujungnya apa? Kita membandingkan proses hidup kita dengan orang lain, merasa orang lain hebat, padahal Tuhan bilang semua kita ini sama di matanya, sama di mata Tuhan, tidak ada yang beda, tak satu pun beda. Lagu sekolah minggu mengatakan begitu. Jadi itu memiliki arti bahwa kita sama semua di mata Tuhan. Semua memiliki talenta, semua memiliki kelebihan, semua memiliki kekuatan. Hanya saja ada porsinya yang ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Semua sama, cuman tempatnya yang berbeda. Mungkin kelebihan kita, kapasitas kita di tempat lain, bukan di tempat sini, maka kita bersyukur bahwa, oh iya kayaknya talentaku ini di sini. Berarti saya harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berarti adalah di situ kita pasti akan mengerjakan itu dengan sukacita, dengan bersyukur. Apalagi pelayanan, kadang-kala kita karena ada roh-roh jahat masuk dalam pikiran kita sehingga kita bermainnya pelayanan seperti misalnya main organ atau kita supaya jemaat bisa lihat, supaya jemaat bisa mantap dia main gitar, mantap dia main organ, padahal yang kita kerjakan bukan untuk Tuhan tapi untuk hati orang lain. Dan itu pasti kita akan habis itu kita mau bandingkan lagi proses mainnya organnya kita dengan orang lain. Kalau dia itu main organ begini-begini jelek sekali, saya begini-begini bagus. Itu kan begitu juga orang. Kadang-kala tanpa kita sadari itu. Tanpa kita sadari, kita selalu membandingkan dirinya kita. Kadang juga tidak jauh saya sendiri pun sering bandingkan diriku dengan teman-teman. Karena mungkin yang saya lakukan, saya sudah lakukan terus. Seperti kemarin baru-baru mendapatkan nilai IPK. Kayaknya saya bilang, ih padahal saya sudah kerjakan ini, perjanjian lama ini, sesuai tugas-tugasnya, pertanyaan-pertanyaannya. Memang dosennya jarang masuk begitu. Jarang masuk karena sakit. Jadi diberikan kepada penanggung jawabnya itu kepada teman saya. Terus jadi kayak tidak ada tanggung jawab dari teman saya itu bahwa oh ini. Terus nilainya tinggi sendiri, kita teman-teman lain padahal aktif di kelas tidak, nilainya rendah. Jadi kayak kita ceritakan dia, kita ih kenapa itu begitu. Itu sama dengan kita mengeluh sama diri kita sendiri sama Tuhan. Padahal memang kemampuannya kita begitu, porsinya kita begitu, tapi kita mau lebih. Padahal mungkin kalau kita lebih nilainya kita, tanggung jawabnya kita lebih kita tingkatkan, tanggung jawabnya kita kayak lebih berat begitu. Kenapa? Kita akan usahakan nilainya kita jangan turun pasti kan. Bertahankannya sangat sulit. Jadi Tuhan bilang kalau nilaimu cuma sampai situ ya syukuri semua, mencukupkan diri. Jadi jangan cepat-cepat kita mengeluh, jangan cepat-cepat kita kayak membandingkan proses nyeturan dengan orang lain. Kadang-kadang yang buat kita sendiri ujung-ujungnya capek. Kenapa? Karena kita cuma menyenangkan hatinya kita bukan menyenangkan hatinya Tuhan. Terus istirahat secukupnya.
Artinya apa? Jangan paksakan diri kita supaya harus bisa, harus ini, harus itu. Padahal hati kita, diri kita, dalam jiwa kita tidak mampu lagi. Tapi kita supaya kita memuaskan hati kita, bukan memuaskan hati Tuhan. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, padahal hati kita capek, pikiran kita capek, kita mau istirahat cuman karena target kita itu yang tinggi. Sedangkan Tuhan bilang istirahat boleh. Tubuh kita itu diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, sudah bukan lagi Tuhan untuk diri kita supaya kita menang. Kita salah. Kita harus apa pencipta kita, apa yang menjadikan kita di dunia ini, yang memberikan kita kuat. Jadi itu, jadi bagaimana kita merahatkan diri kita, capek tidak apa-apa, capek istirahat daripada kita mengeluh banyak. Kita ingat perjalanannya bangsa Israel itu mereka mengeluh, Tuhan di padang ini banyak sekali kekurangan makanan, kehausan, Tuhan kasih air juga roti mana, tapi mereka mengeluh bilang tidak ada rasa, padahal Tuhan bilang makanlah, karena sebenarnya mereka butuhkan makanan, tapi mereka tetap mengeluh bilang begini, menyembah berhala lain. Setelah kita capek, saat kita mengeluh, yang kita lakukan apa? Kita tidak berdoa, kita jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan kecewa sama kita. Jadi apa yang kita miliki, jadi Tuhan bilang kayaknya perlu diuji coba lagi nih orang ini. Nah, jadi untuk melakukan proses Tuhan itu kita harus semangat. Jangan biarkan kita itu kendor sehingga kita mulai mengeluh sama Tuhan, selalu bilang Tuhan ini, Tuhan begini. Padahal dalam diri kita yang salah, dalam hati kita yang salah, sudah tidak lagi tertuju pada Tuhan, sudah tidak lagi ingin memuaskan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuaskan hati kita, pikiran kita, orang-orang sekitar, sehingga capek sendiri, tidak ada lagi kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melakukan hal lain. Begitu. Jadi teman-teman, memang sesuatu hal yang sulit untuk bersyukur, mencukupkan diri, tidak membandingkan proses hidup dengan orang lain, dengan melakukan apa yang Tuhan mau, karena kadangkala apa yang Tuhan mau berbeda dengan kita, tetapi itulah yang terjadi. Kita diciptakan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan. Jadi jangan mengeluh. Jadi saat Tuhan datang, hati kita sudah siap untuk menyambut Dia. Sekian firman malam ini. Biarlah itu menjadi perenungan kita, menjadi kesatuan kehidupan kita, bahwa kita harus semangat, jangan patah semangat. Bagi teman-teman pelayanan, Reva, Abdi, semua teman-teman pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu bukan yang harus diurapi, tidak. Tapi mereka yang mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi semangat semua teman-teman, lakukan pekerjaan Tuhan, jangan sampai kendor. Mengeluh, dikurangi, sudah tidak diberhentikan. Memang sulit, tapi itulah yang harus kita lakukan. Nanti juga ke depannya jangan mengeluh bilang, aduh, ini minggu ini mau ibadah saudara seiman, kayaknya saya tidak bisa, mengeluh lagi, bilang tidak ada waktu. Padahal semua sama Tuhan berikan 24 jam. Tapi karena waktu yang kita pakai kadang kita tidak
lakukan dengan hal yang baik sehingga keteledoran terjadi. Jadi waktu-waktu itu terbuang sia-sia. Jadi untuk dipakai untuk Tuhan sisa sedikit, kadang-kadang juga tidak ada. Begitu. Ya, iya betul Riva punya chat ini berhala. Itu sudah jujur saya dari chatnya Riva ini juga merasa kayak langsung, iya memang betul-betul. Bangun pagi itu kadang saya cuma langsung pegang HP baru ingat Tuhan. Oh iya, itu pun biasanya jarang berdoa, cuma langsung bilang terima kasih Tuhan, bangun. Itu terus DP siang mengeluh, capek segala macam, padahal dari pagi tidak minta kekuatan sama Tuhan. Jadi ya, itu semua perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, perlu kita evaluasi kehidupan kita bagaimana. Hidup kita ini harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita harus menunjukkan kita hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, teman-teman tidak ada lagi yang memberikan kesaksian. Sip, fix, mantap. Minggu depan. Kesaksian yang lain-lain. Minggu depan lain pemimpin karena ya tidak ada yang ingin menitipkan doa syafaat untuk didoakan sebentar. Sadul. Dititip dalam doa. Kehidupannya kakakku sekeluarga. Kalau saya dengan sampai pajak orang tua sudahlah, KPK saja doakan. Semoga baik. Keluarga apa namanya? Keluarga Batu Nubonde. Ketik dan chat teman-teman lain. Kalau ada mau ujian kah? Belum ujian nih. Doakan saja kuliah seminggu ini. Ya, doakan kuliah. Semoga mampu doakan sampai masa depan. Tugas-tugas yang ada. Sama kuliah ini siksa tuh ya. Masuk doakan awal. saya, Ya. Doakan sampai masa depan, apa yang akan terjadi ke depannya itu. Deng, saya punya sapi opa kan sebentar sakit, jadi sekalian titip. Opa di mana pada? Apa ando? Iya. Kalau kita ini Jo, kasih lebih dewasa. Ngenapi adik ulang tahun. Iya, ulang tahun. Saya minta doakan Nai supaya jadi lebih dewasa, itu saja. Jadi lebih tidak terlalu banyak melawan. Itu aja. Itu. Oke, menyanyi dulu sebelum berdoa. Ya, kita maaf teman-teman, saya tidak membuka kamera karena kalau saya buka kamera ini saya mau keluar karena sisa data unlimited. Halo? Iya nih saya. Iya. Sedikit saja. Iya. Malah kembali diam akan lagi kok. Menyanyi ini Jo, Desa. Ya. Untuk masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian bejanamu. Epa. Yang diberikan talenta.
Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku. Inilah hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki, rasakan hadirat, takkan melepaskanmu, percaya mendidik semua hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, jadikanku rencanamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan untuk kemuliaan-Mu. Teman-teman, apakah mendengar suara saya? Iya. Ada. Cek jaringan. Ya, beberapa doa, titipan doa yang akan kita doakan sebentar dari teman-teman. Yang untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, malam yang indah yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian, nafas kehidupan, yang kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena kuasa Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan bagi kehidupan kami ke depannya, dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih memberikan nafas hidup untuk bagi kami, untuk kami melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan kami kerjakan di dunia ini. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk diskusi firman yang telah dipercakapkan tadi. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kami pribadi-pribadi talenta-talenta, walaupun itu berbeda, kelebihan, kekurangan, kekuatan masing-masing, yang kami percaya bahwa setiap pribadi kami itu sama di mata Tuhan dan memiliki makna di mata Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya semuanya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi adalah karena kasih sayang Tuhan yang masih Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami telah melakukan percakapan mengenai tema berhenti mengeluh. Tuhan, bimbing kami, anak-anak-Mu, di masa muda kami, untuk selalu bersyukur, mencukupkan diri, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi merasa diri kurang, merasa diri atau merasa diri kami lebih,
sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu terus ada pada jalan Tuhan, terus melakukan pekerjaan Tuhan, dan terus menyenangkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak membandingkan proses kehidupan kami dengan orang lain, karena kami percaya bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda, dan kami percaya bahwa setiap proses yang mereka lalui merupakan campur tangan Tuhan dan berkat kekuatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa kami boleh melalui proses itu sampai pada saat ini kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kesaksian kami, segala proses kehidupan kami mengajarkan kami untuk selalu tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bagaimana selalu hidup dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengeluh atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan, menopang kami, memberikan kami talenta, dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sekalian. Saat ini Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini boleh sembuh dari COVID-19. Dinda Tuhan, Engkau tahu pergumulannya beberapa hari kemarin. Mereka boleh Tuhan izinkan untuk melalui proses Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini, pada saat ini dia boleh lewati proses Tuhan dengan pemulihan yang Tuhan berikan kepada mereka sekeluarga. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh pulih, sembuh dari COVID-19. Dan percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan yang masih Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan keluarga ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukannya dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi selalu bersyukur karena Tuhan selalu menopang kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan kehidupan keluarga kakak dari teman kita Reva, keluarga Batono Bonde. Engkau tahu Tuhan, keluarga ini biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap apapun yang menjadi beban mereka, biarlah Tuhan membantu proses kehidupan mereka, biarlah berkat Tuhan jasmani, ekonomi, rohani Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga kelangsungan kehidupan keluarga mereka boleh Tuhan terus topang. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat Nai yang saat ini berulang tahun. Kami bersyukur bahwa umur yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada dia di usianya yang muda, ya Tuhan, biarlah itu semua boleh menjadi anugerah yang ia syukuri bagi kehidupannya, sehingga ia sebagai anak boleh menjadi pribadi yang lebih lagi taat pada Tuhan, lebih dengar kebenaran pada orang tua juga orang-orang di sekitarnya. Ajarlah ia untuk selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan, tidak jatuh dalam godaan-godaan duniawi apapun itu. Biarlah tangan Tuhan menopang ia supaya jangan sampai ia jatuh dan tergeletak, tetapi biarlah Tuhan, tangan Tuhan menopang kehidupan keluarganya juga. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat kesembuhan dari rupanya Abdi yang berada di Badak. Kami percaya Tuhan di usia yang lanjut adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang tidak dapat dibeli ataupun dicari dimanapun, karena kami percaya bahwa umur panjang ada di tangan Tuhan,
Dan kami percaya bahwa umur panjang dan anugerah dari Tuhan untuk hidup kami. Berdoa biarlah Tuhan upah dari abdi memperoleh umur yang panjang, hingga kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya di usia yang lanjut. Biarlah Tuhan yang boleh melakukan aktivitasnya di usia yang lanjut ini dengan terus berpengharapan hanya pada Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat pribadi kami, lepas pribadi, Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi cita-cita kami. Kedepannya Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengaturnya, biarlah ya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, itu semua sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau menopang kehidupan keluarga kami, orang tua kami. Biarlah kesehatan, kekuatan, bantuan menggerakkan kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk mereka kerjakan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat persekutuan kami. Biarlah itu terus terjalin Tuhan, biarlah itu terus Tuhan melengkapi dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan cinta Tuhan kepada kami. Biarlah kami sesama boleh terus saling mengasihi, saling memperkuat tali ikatan pertemanan, persaudaraan. Saya percaya Tuhan, walaupun kami berbeda-beda orang tua, tetap satu dalam Tuhan. Dan itu kami syukuri bahwa persekutuan kami ini, pertemanan kami ini berlandaskan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami untuk minggu yang akan kami jalani sebagai mahasiswa, sebagai teman-teman yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami minggu berjalan ini. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, ini doa kami sementara kami akan beristirahat untuk tidur. Biarlah Tuhan, biarlah kami tidur sehingga besok pagi kami boleh bangun dan jalan untuk sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Tuhan, ini doa kami. Sempurnakanlah dan biarlah yang terjadi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. 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 Untung tidak mati jaringanku tadi, guys. Pasti dapat dengar DP amin, Le. Saya tadi maaf berdoa sambil buka mata. Tapi tutup karena takut keluar dari Zoom. Apa-apa. Berdoa tidak disuruh tutup mata. Santuy. Ya teman-teman, sekian diskusi diskusi kita. Kami kayak sementara diskusi di kelas. Diskusi, Bu. Sharing-sharing, percakapan, kesaksian yang menambah kekuatan iman kami, yang mungkin bagi teman-teman itu tidak mampu untuk kita jalani, tetapi bagi orang lain mereka mampu menjalaninya. Jadi itu semua perlu kita syukuri. Jangan mengeluh karena kehidupan proses kita berbeda dengan orang lain. Amin. Selamat menjalani minggu yang baru. Semoga hari yang baru, semuanya baru. Asal jangan mengeluh-mengeluh. Dan mengeluh-mengeluh. Jangan dan mengeluh-mengeluh. Bukan don't play. Ini tembak foto. Itu beda, konco.